Ya, baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, atas keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan, para jamaah Sunnah Travel yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Kembali lagi Bapak Ibu, dengan saya Harnoto bertemu lagi di malam ini di pertemuan Zoom meeting kita berarti yang ke-11. Kembali lagi saya bertugas kembali sebagai moderator untuk menemani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens baru ada kurang lebih 50. Semoga yang lain kasih ikut join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai topik atau materi review manasik umroh. Karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu nanti yang insya Allah akan safar atau umroh. Maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, kami memberitahukan dahulu untuk rundown acara kita malam ini ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8:10 sampai jam 8:15 pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8:15 sampai jam 9 kurang lebih kita berikan waktu 1 jam untuk pemaparan materi review manasik umroh oleh Ustadz Nadlib Mustaqim LC Hafidhullah. Karena Alhamdulillah Ustadz Nadlib sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian jam 9 sampai jam 9:30 tanya jawab. Jadi kita berikan waktu hanya setengah jam saja karena qadarullah dapat info barusan Ustadz Nadlib sedang kurang sehat. Semoga Allah berikan kesembuhan, angkat penyakitnya, dan penyakitnya tidak kambuh lagi. Amin. Yang terakhir yaitu penutupan. Baik, itu pembuka dari saya. Tidak berlama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Nadlib Mustaqim untuk memaparkan materi review manasik umroh. Tafadhol Ustadz, Barakallahu fikum. Ya, izin saya melanjutkan lagi. Kedengaran suaranya? Kedengeran Ustadz? Ya, Ya. kedengeran. Kemudian yang selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini disunnahkan ketika melakukan tawaf ataupun sa'i dan ritual umrah secara keumuman, kita diperintahkan entah kita mengisinya dengan membaca Al-Qur'an, berzikir atau berdoa. Dan berdoa di sini yang sepertinya perlu ditegaskan. Doa sebagaimana disebutkan oleh para ulama, doa itu ada dua macam. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul ibadah, doaul masalah. Ada doa yang dikategorikan sebagai bentuk ibadah, ada doa yang dipanjatkan sesuai dengan kebutuhan seseorang, sesuai dengan hajah seseorang. Itu disebut sebagai doaul masalah. Ada namanya doaul ibadah. Misal contoh jamaah kepada Allah SWT. Ketika kita sholat, dari awal takbiratul ihram hingga kita salam, ini semuanya berisikan doa. Tapi doanya ini sudah berbentuk baku. Aturannya tentu tidak boleh dirubah. Kita nggak boleh merubah. Membaca doa ruku kita letakkan pada doa iftitah. Doa iftitah kita masukkan pada saat kita tahiyat. Tentu hal ini keliru, salah. Itu namanya disebut sebagai doaul ibadah. Sebuah doa yang kita panjatkan
tapi memang bentuknya itu sudah baku, memang itu sudah aturan. Itu namanya du'aul ibadah. Nah, di dalam umrah, baik itu ketika kita tawaf atau sa'i, maka pada dasarnya tidak ada doa ibadah secara khusus. Dan ini yang sering kita dapati keliru dijalani oleh masyarakat kita ketika melakukan ibadah umrah. Dari rumah sudah persiapan membawa doa khusus. Biasanya banyak itu tercantum doa-doanya. Banyak sekali dari awal melakukan, maaf, darullah. Ya, kan. Sebagaimana tadi jamaah Allah Subhanahu wa taala banyak kita dapati masyarakat kita karena tadi terpaku. Pokoknya kalau kita tawaf, sa'i, kita perbanyak doa. Akhirnya jamaah Allah Subhanahu wa taala mereka selalu dibekali dengan doa. Yang doa tersebut itu bisa jadi yang dipanjatkan memang bermanfaat. Semua doa pasti bermanfaat, pasti baik. Tapi setiap manusia, setiap kita, begitu, pasti punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan masing-masing, kan begitu. Yang bisa jadi tidak terwakili dengan doa yang dituliskan. Oleh karena itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan umrah ini, doa yang disyariatkan pada kita bukan hanya doaul ibadah saja, enggak. Bahkan doaul mas'alah. Dan ketika kita berada di depan Ka'bah yang mulia ini, harusnya kita perbanyak doa kepada Allah SWT sesuai juga dengan hajat kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai yang kita inginkan. Harusnya lebih tepat demikian. Jadi, jamaah ketika melakukan ibadah umrah, baik ketika tawaf ataupun sa'i, maka tidak mengapa memperbanyak berdoa dengan doaul mas'alah. Doa yang kita panjatkan yang sesuai dengan kebutuhan setiap masing-masing kita. Jadi tidak harus doanya adalah doaul ibadah. Nah, yang disunahkan, yang termasuk doaul ibadah, ini terkategorikan sebagai doaul ibadah. Ketika kita berada di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, adalah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini termasuk bagian dari doaul ibadah. Sekiranya kita selipkan dengan doa-doa lain, zikir-zikir lain, bacaan Quran, ataupun doa ibadah yang lain, boleh nggak? Tentu. Boleh, tidak mengapa, tidak ada masalah. Sekarang kita masuk lagi jamaah Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melaksanakan 7 kali putaran, dan selalu harus diingat, kita memulainya di belakang rukun Hajar Aswad, dan kita menyelesaikannya saat kita berada di depan rukun Hajar Aswad. Dan ini tentu lebih dekat kepada bentuk kehati-hatian. Jangan sampai pada putaran yang ketujuh belum genap dianggap sebagai 7 kali putaran karena kita belum melewati rukun Hajar Aswad, kemudian kita sudah meninggalkannya. Maka tentu ini tidak tepat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melakukan 7 kali, kemudian disunnahkan bagi kita untuk menuju ke makam Ibrahim. Dan disebut sebagai makam Ibrahim, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuburan. Makam, kalau orang Indonesia kan bilangnya makam, makam Ibrahim, makam Ibrahim. Yang disebut sebagai makam di sini, ini diambil dari kata qama yaqumu yang artinya berdiri. Disebut sebagai makam, itu adalah tempat yang mana digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini meninggikan kembali Ka'bah, yang mana Ka'bah itu sempat hancur. Jadi zaman Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Ini yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam tafsir. Karena Nabi Ibrahim hanya disebutkan wa id yarfa'u. Nabi Ibrahim itu disebutkan beliau meninggikan kembali bangunan Ka'bah tersebut yang sempat runtuh, roboh dikarenakan banjir bandang yang terjadi pada masa zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kembali ditinggikan pondasinya, bangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, makam Ibrahim itu adalah batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berpijak. Ketika beliau akan meletakkan batu di tempat yang tinggi, maka batu tersebut itu akan naik sebagaimana disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham. Batu tersebut itu akan naik. Kemudian setelah selesai beliau meletakkan batu di atas, maka batu tersebut itu akan turun kembali seperti semula, seperti forklift ya kalau tidak salah namanya, kurang lebih begitu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim beliau menapakkan kakinya, maka disebut sebagai maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk meninggikan bangunan atau dinding Ka'bah tersebut. Nah, jamaah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita disunnahkan setelah selesai tawaf untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ini jikalau memungkinkan berada di belakang makam Ibrahim. Jikalau tidak memungkinkan karena memang tempatnya itu crowded, penuh, maka kita boleh mencari tempat mana saja yang searah dengan makam Ibrahim di belakangnya, begitu. Kalau memungkinkan. Jikalaupun juga tidak memungkinkan jamaah yang dimulakan Allah SWT, maka kita juga bisa sholat di mana saja. Baik berada di belakang makam Ibrahim atau tidak, searah ataupun tidak, maka tidak mengapa. Kemudian, setelah kita berada di belakang makam Ibrahim, sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah setelah tawaf tadi, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Setelah kita membaca ayat tersebut, kita sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama kita membaca Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Jikalau memang memungkinkan bagi kita untuk membacanya, kalau memang kita hafal, kalau memang dirasa surah Al-Kafirun itu bukan satu surah yang mudah bagi kita, maka kita cari, kita ganti dengan surah yang lainnya. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah, tidak mengapa. Kemudian yang selanjutnya, pada rakaat yang kedua, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Setelah selesai, jamaah Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita khusyukkan hati kita, berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di depan Ka'bah tersebut. Setelah itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk, berarti kita sudah selesai melaksanakan rukun yang kedua. Kita akan memasuki rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Sebelum kita melaksanakan rukun yang ketiga, yaitu sa'i, maka disunnahkan bagi kita untuk meminum air zam-zam terlebih dahulu. Yang mana kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang lapang, dan disembuhkan dari segala penyakit. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini doa adalah doa yang masyhur, yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminum air zam-zam. Tapi boleh nggak kita menambahkan dengan doa-doa yang lain? Tentu boleh, nggak ada masalah. Sebagaimana tadi kita sebutkan, bagaimana Imam As-Suyuti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminum air zam-zam agar supaya
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Imam Al-Bukhari. Jadi, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala pun juga boleh sebelum meminum air Zam-Zam ditambahkan dari doa yang tadi sudah disebutkan, diiringi dengan doa-doa masalah, doa yang sesuai dengan hajat, doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya, menuju sofa untuk melaksanakan sa'i. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika sudah mendekati bukit Sofa, jangan lupa untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Dan ayat tersebut cukup dibaca jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertama kali saja. Tidak perlu diulang-ulang dari awal kita ke Safa hingga sampai kita ke Marwa pada kali yang ketujuhnya. Tidak perlu. Sekali lagi, ini merupakan bagian dari doaul ibadah. Memang doa yang sifatnya baku yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan berarti doa tersebut kita baca sepanjang kita melakukan sa'i. Meskipun boleh atau nggak boleh kalau ditanya, tentu boleh. Tidak ada masalah, karena memang itu juga bagian dari Al-Quran, juga bisa dijadikan sebagai bagian dari zikir. Tapi tentu alangkah baiknya jikalau kita iringi dengan membaca zikir yang lain, atau dengan Al-Quran, atau dengan doaul masalah, tentu akan lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, melaksanakan sa'i sebanyak 7 kali lintasan. 7 kali lintasan itu dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwa. Jadi dihitung dari Bukit Sofa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Marwa itu 1 kali hitungan. Jadi terhitungnya ganjil dari Sofa menuju Marwa. Jadi di Marwa itu ganjil hitungannya. Kemudian dari Marwa menuju ke Sofa dihitung 1 lintasan lagi. Jadi dihitungnya genap. Nah, kalau kita jamaah Allah SWT ketika melakukan sa'i, maka kalau kita ragu apakah 3 atau 4, 5 atau 6, tinggal dilihat apakah ganjil atau genap. Kalau itu ganjil berarti posisi kita akan menuju ke Marwa. Kalau genap berarti posisinya akan menuju ke Sofa. Harusnya begitu. Jadi kemungkinan untuk keliru harusnya lebih sedikit, lebih kecil. Kemudian selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada di Bukit Sofa untuk melakukan sa'i, maka disunnahkan membaca doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu abda'u bima bada Allahu bih. Setelah itu kita memulai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sa'i. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut slide selanjutnya, Ustaz. Ya, ketika berada di Bukit Sofa dan juga Bukit Marwa. Ketika sudah sampai di Bukit Sofa atau berada di Bukit Marwa, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Maka disunnahkan untuk membaca doa tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu diperhatikan lagi ketika kita berada di Sofa dan Marwa, maka di antara Sofa dan Marwa tersebut itu terdapat daerah yang disunahkan bagi seorang laki-laki untuk melakukan ar-ramal, yaitu lari-lari kecil. Disunahkan untuk lari-lari hanya saja untuk laki-laki saja. Dan jikalau memang memungkinkan, jikalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan ar-ramal, lari-lari kecil tersebut, maka boleh sebagaimana biasa dengan cara berjalan.
Dan di situ nanti diberikan tanda daerah tersebut lintasannya lampu yang berwarna hijau. Maka disunnahkan bagi kita untuk membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, dan kita ulang-ulang ya sampai kita melewati lintasan hijau tersebut. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melaksanakan seluruh rangkaian dari umrah tersebut, diawali dari niat untuk ihram, kemudian tawaf dan sa'i, ini semuanya merupakan bagian dari rukun umrahnya. Kemudian selanjutnya setelah selesai sa'i, apakah perlu kita melaksanakan sholat sunnah? Maka pada dasarnya tidak ada sholat sunnah khusus setelah kita melakukan sa'i. Berbeda dengan tawaf. Tawaf itu ada sholat sunnahnya. Sholat sunnah tawaf. Sementara untuk sa'i, maka tidak ada sholat sunnahnya. Oleh karena itu, Allah SWT pun juga membedakan. Seseorang ketika tawaf, maka diwajibkan dalam kondisi suci. Tidak boleh batal. Karena tawaf itu dihukumi seperti orang sholat, seperti yang sudah kita jelaskan. Berbeda dengan sa'i. Sekiranya seseorang itu sa'i, batal di tengah-tengah. Ketika ia sa'i, apakah perlu dia itu untuk wudhu? Maka di situ ada pilihan. Wudhu boleh, tidak wudhu pun juga boleh. Tidak harus dalam kondisi suci. Oleh karena itu, setelah selesai melaksanakan sa'i, maka juga tidak dituntut untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian selanjutnya jamaah Allah SWT, hal yang perlu diperhatikan ketika di Bukit Safa dan Marwah yang tadi kita sebutkan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berdoa dengan doa yang sudah kita sebutkan tadi, maka jangan lupa berdoa dengan menghadap ke arah Ka'bah. Maka di situ jamaah Allah SWT sudah diberikan arah, ada garisnya ketika kita akan berdoa ke arah Ka'bah tersebut. Di lantai itu sudah disebutkan, atau di lantai itu sudah dibuatkan garis yang mengarahkan kita untuk menuju ke arah Ka'bah. Kemudian yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, rangkaian dari ibadah umrah tersebut yaitu tahallul. Dan tahallul merupakan bagian dari ibadah seseorang ketika umrah. Izin saya zoom dikit, nggak kelihatan. Biar saya bisa membacakan. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai melakukan sa'i 7 lintasan, yang terakhir di Bukit Marwah, maka tidak ada zikir, tidak ada berdoa, jamaah langsung keluar untuk melakukan tahallul. Tahallul yaitu memotong rambut bagi laki-laki, lebih afdol mencukur gundul. Sedangkan bagi perempuan, dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala tersebut, kemudian dipotong seukuran 1 ruas jari. Kemudian selanjutnya, untuk laki-laki, jamaah Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya di barbershop yang tentunya posisinya entah itu dekat dengan Masjidil Haramnya boleh, atau dekat dengan hotel pun juga boleh. Kemudian bagi wanita bisa memotong rambutnya di kamar hotel masing-masing. Dan tidak perlu kita melakukannya jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki di masjid. Membayar orang-orang yang menyediakan jasa untuk melakukan tahallul yang bentuknya cuma formalitas. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban. Takut nanti kita tahu-tahu nggak selesai. Ini was-was yang harus mulai dihindari. Was-was yang mulai harus ditinggalkan. Karena seorang muslim itu tidak boleh membiarkan was-was itu ada pada dirinya. Was-was itu satu hal yang buruk jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Was-was itu satu hal yang tidak baik, yang tidak boleh dibiarkan ada dalam diri kita. Dan salah satu bentuk was-was ya tadi,
setelah selesai melakukan sa'i jamaah Allah SWT, ayah buru-buru nyari orang untuk memotongkan rambutnya meskipun cuma 1 atau 2 helai rambut saja, mengikuti pendapat mazhab Syafi'i sebagai bentuk formalitas untuk menggugurkan kewajibannya. Takut-takut nantinya nggak sempurna, terhalang untuk menyempurnakan kewajibannya. Misal, ini harus dihindari. Tidak perlu kita khawatir berlebihan demikian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari was-was. Dalam ibadah, maka was-was tersebut ini merupakan bagian dari syak yang dibuat-buat. Dan ini merupakan satu hal yang harus dihindari oleh seorang muslim. Nggak boleh. Dan ini nanti berlaku untuk ibadah apapun ya. Bukan hanya untuk umrah yang berhubungan dengan masalah tahallul saja. Nggak demikian jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh dalam sholat. Yang kita dapati, ada orang sholat jamaah karena punya penyakit was-was. Tadi yang kita sebutkan. Merasa kayaknya ini kok belum afdol. Merasa kok kayaknya ini belum sempurna. Jadi ketika melakukan takbiratul ihramnya lebih dari 1 kali. Merasa kayaknya nggak pas gitu. Ini 1 kali takbir Allahu Akbar. Rasanya, saya dapat feel-nya ya. Diulang dulu. Allah. Sampai betul-betul dia tuh menganggap ini pas ini kondisi hati saya yang paling khusyuk, sampai seperti itu. Boleh nggak? Nggak boleh demikian. Ini takalluf dalam ibadah. Kita, jamaah Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu di luar dari hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada diri kita, dan ini nggak diperbolehkan dalam syariat. Begitu juga contoh orang yang wudu jamaah, karena punya was-was. Wudu, merasa wudunya nggak sempurna. Jadi ketika wudu, bukan cuma sekedar membasuh bagian wudu, bahkan hampir seluruh anggota badannya itu basah. Karena dia merasa kayaknya nggak sempurna wudunya, dan ini bahaya. Begitu juga ketika kita umrah. Tahallul yang kita lakukan, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang penting sekedar formalitas menggugurkan takut begini dan begitu, kekhawatiran seperti ini juga merupakan bentuk bagian dari was-was. Harus dihindari nggak? Dihindari. Begitu. Sebenarnya jamaah nggak perlu kita melakukan takalluf berlebihan seperti itu. Meskipun ya kita punya alasan masing-masing. Alasannya mungkin yang masuk akal jamaah Allah SWT, biar kalau sudah tahallul merasa lega. Ya, nggak ada masalah. Tapi ya jamaah Allah SWT juga nggak perlu punya kekhawatiran berlebih. Itu saja. Nggak boleh ada rasa khawatir berlebih. Kalau agar supaya lebih nyaman, biar bisa cepat istirahat, biar cepat langsung bisa datang ke masjid, maka boleh. Tapi kalau alasannya tadi karena bentuknya adalah kekhawatiran yang berlebih, maka harus ditinggalkan, harus dilawan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tahallul laki-laki, maka diberikan pilihan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan kepada orang yang melakukan tahallul dengan cara al-halq, dengan cara dicukur gundul, maka Rasulullah kemudian mendoakan Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arham al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah wal muqassirin. Di Rasulullah mendoakan orang yang tahallul dengan cara gundul rambutnya, itu didoakan rahmat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Jadi rahmatnya yang akan didapatkan ketika ia tahallul dengan cara digundul, maka mendapatkan 3 kali lipat daripada dengan cara dicukur. Dan ini tercermin dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mendoakan orang yang tahallul dengan cara dicukur. Ya Allah, berikanlah rahmat, kasihilah orang yang tahallul dengan cara digundul. Kalau yang dicukur ya Rasulullah, yang digundul. Kalau yang dicukur ya Rasulullah, yang digundul. Maka setelah itu Rasulullah kemudian mengatakan, iya, yang dicukur juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita selesai melakukan tahallul, jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kita sudah selesai seluruh rangkaian dari ibadah
umroh kita. Demikian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, syukron jazakallah khairan atas pemaparan materi. Walaupun kelihatan sedang kurang sehat, Masya Allah, Ustadz Nadib tetap hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah beri kesembuhan, angkat penyakitnya, Amin. semuanya tidak tidak balik lagi penyakitnya. Amin. Amin Doa, ya rabbal kita alamin. doakan semua Bapak Ibu ya, Ustadz Nadif. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Boleh raise hand terlebih dahulu atau dari kolom chat. Masih bisa Ustadz ya untuk tanya jawab Ustadz Nadif ya. Ya, masih insya Allah. Ya. Ini video anak kenapa nggak ini ya? Nggak kelihatan videonya. Oh, udah Kelihatan Ustadz ya. tadi itu kayaknya. Baik, di kolom chat sudah ada yang bertanya. Kita mulai dari kolom chat terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak Imron Mustafa. Afwan Ustadz, untuk proses imigrasi dan juga pengambilan bagasi berapa jam kira-kira, mohon infonya. Ini Ustadz Abdul, teknis ya Ustadz. Baik, Pak Imron atas pertanyaannya. Jadi kira-kira untuk waktu tunggu ya proses bagasi mungkin di Jakarta ini ya ketika kepulangan ya sekitar 2 jam sampai 3 jam lah Pak Imron untuk bagasinya, karena di Jakarta ini prosesnya cukup lambat ya, sangat lambat. Kemarin juga kami yang kepulangan tanggal 12 Februari lama sekali untuk proses menunggu selesainya mengeluarkan koper dari pesawat ya. Dan juga yang paling lama itu biasanya jam-jamnya juga lama, biasa terakhir jam-jam itu baru dikeluarkan. Ya kira-kira 2 jam 3 jam, dan jika misalkan mau ambil pesawat domestik ya lebih baik di atas mungkin 5 jam itu udah ini minimal ya, 5 jam itu sudah cukup lah insya Allah. 5 jam dari pesawat landing di Terminal 3 atau lebih dari itu lebih baik. Ya, syukron Pakai Ustadz. video. Syukron Ustadz atas jawabannya. Ada yang resen? Bapak Waluyo, Fadol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nadir ingin tanya nih terkait dengan tahallul tadi. Kalau kita suami istri, itu apakah misalnya nih, istri minta kita tahulkan duluan, itu boleh nggak Pak Ustadz? Misalnya kita akan yang suaminya mau tahallul nanti cukur dekat hotel gitu. Kita tahulkan dulu istri kita potong rambut istri kita, boleh nggak Pak Ustadz? Iya. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Waluyo, izin menjawab. Tadi di slide PPT BHS Travel digambarkan teknisnya untuk ibu-ibu. Ini sepertinya lebih bagus di kamar hotel masing-masing. Jadi cukup sediakan gunting, nanti bergantian antara ibu-ibu yang sekamar itu dengan yang lainnya, atau kalau memang dengan pasangannya ya nanti dibantu di kamar saja. Karena ibu-ibu kan nggak disediakan barbershop ya. Kalau di Mekah itu nggak ada sampai sekarang barbershop untuk perempuan. Nggak tahu, mungkin yang terbaru anak nggak paham. Mungkin bisa ditanyakan ada atau enggak. Ada atau enggak ya? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak, maksud saya kalau yang menggunting suaminya gitu loh Pak Ustadz. Iya, paham saya, Pak. Ya. Ya. Suaminya, yang penting menggunting jangan sampai terlihat oleh orang lain, karena rambut itu juga merupakan bagian dari aurat. Jadi kalau bisa di hotel begitu. Misal contoh pengennya kok buru-buru, misal di masjid sekalian yang guntingkan suaminya. Ya kalau nanti rambutnya ternyata tersingkap, kemudian terlihat, ya ini kurang tepat, karena rambut juga merupakan bagian dari aurat. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Jadi lebih afdal di hotel. Baik itu beliau sendiri, misal rambutnya panjang, setelah itu dipegang, diukur, oh kurang lebih sekian nih, dipotong sendiri. Atau kalau rambutnya nggak terlalu panjang karena nggak bisa ditarik ke depan, mungkin bisa dibantu oleh jamaah perempuan yang lain, atau dengan pasangannya, misal dengan
suaminya, dengan bapak, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukron Ustadz Nadlib atas penjelasannya. Begitu Yo. Bapak Pak Waluyo ya. Ustadz, begini sebentar. Terkait dengan tahallul tadi, bahwa misalnya suaminya belum tahallul nih, katakanlah sampai di hotel, bolehnya kita memotong rambut istri dulu gitu Pak Ustadz? Oke. Oh, oke. Iya. Allah boleh memotong rambut istri dulu, istri sudah tahallul, kemudian bapak nanti baru tahallul. Insya Allah boleh, tidak ada masalah. Jazakallah Pak Ustadz. Wa antum jazakumullahu Ya, khairan. baik. Syukron Ustadz atas penjelasannya. Semoga pertanyaan Bapak Waluyo terjawab. Kita lanjut ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu ya. Jika nanti ada yang mau resen, silakan resen terlebih dahulu. Nanti bergantian ya. Kita lanjut ke kolom chat tadi pertanyaan dari Bapak Imron ya. Semoga pertanyaan Bapak Imron sudah terjawab. Kemudian dari Bapak Lukman, Assalamualaikum Ustadz, kemungkinan nanti kita tawaf di lantai bawah atau atas? Fadil Ustadz. Anak yang menjawab, ini harusnya tim teknis ini, tapi Ya, insya Allah tim teknis saja sepertinya Ustadz Abdul. lebih paham. Ustaz Abdul Haq mungkin lebih paham. Untuk tes teknis nanti apakah tawafnya di bawah atau di atas? Sepertinya kalau umroh kan kita semuanya ihwanya pakai ihram ya. Biasanya diarahkan ke pelataran Ka'bah insya Allah. Namun jika kondisinya memang krodit ya di Ramadan tersebut, bisa jadi mungkin nanti pelaksanaan tawafnya di lantai 1 atau lantai yang lainnya ya. Karena misalkan kondisinya krodit di pelatarannya. Tapi mudah-mudahan ya kita berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan nanti bisa tawaf di pelataran Ka'bah, karena untuk grupnya Ustadz Nadif dan Ustadz Ari yang grup 1 grup 2 ini kan berangkat dari Madinah itu pukul 11:50 dengan kereta cepat 11:50 dan sampai ke Mekah itu jam 14:15 kalau nggak salah, 14:15 atau 20. Kemudian nanti dari stasiun Mekah ke hotel itu ya kira-kira 30 menitan ya, 30 menit. Jadi mungkin setelah ba'da sholat asar baru bisa melaksanakan umroh, tawafnya ba'da sholat asar sepertinya kalau perkiraan kami, karena ke hotel pun juga kuncinya belum dapat. Kuncinya kan jam 4, hotel baru ngasih kunci biasanya jam 4 sore ya. Jadi nanti umroh terlebih dahulu, karena di Badar Al-Masa itu Ustaz Tajib ya kita udah familiar dengan Badar Al-Masa, jadi kita bisa taruh barang-barang kita, barang-barang yang tidak ada barang yang berharga di lantai atas yang ada musola. Dari lobi itu lantai musola lantai M ya, lantai M ada musola situ, dan kita taruh situ barang-barang dikumpulkan, insya Allah aman. Dan nanti jamaah mungkin sholat asar di Badar Al-Masa, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah. Jadi mudah-mudahan sebelum maghrib atau pas maghrib ya bisa selesai ya, mudah-mudahan maghrib, karena maghrib kan jam 7-an ya, sekitar jam 7 maghrib itu kurang dari jam 7 lah, jam 7, jadi dari jam 4 mungkin sampai jam 3 jam lah cukup insya Allah. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Pak Lukman yang kedua. Apakah nanti kita ikut taraweh dalam kondisi pakai ihram atau sudah tahallul berganti pakaian? Ya tadi ya sebagaimana saya jelaskan bahwa mudah-mudahan sebelum maghrib sudah selesai, atau bisa jadi mungkin pas sa'i itu kita buka puasa. Jadi insya Allah antara maghrib dan isya itu kan jaraknya sekitar 2 jam. Jika maghrib sudah selesai langsung kembali ke hotel, ya bagi yang kondisinya sehat ya silakan mungkin nanti bisa ikut sholat tarawih di Masjidil Haram ya. Insya Allah di hari pertama malam 18 Maret ya, malam 18 Ramadan bisa mengikuti sholat tarawih di Masjidil Haram insya Allah. Ya, baik, syukuran Ustadz atas jawabannya. Semoga sebentar ya, Bapak nanti bergantian dulu ya, resign dulu sebentar ya. Karena di kolom chat sudah dari tadi, saya selesaikan dulu sebentar ya di kolom chat ya, Ibu Idawati.
Ya, terima kasih Ustadz. Semoga pertanyaan Bapak Lukman sudah terjawab dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Arifuddin. Ibadah utama di Masjidil Haram adalah tawaf. Selain memang sunnah yang pahalanya besar juga tempatnya unik yang tidak ada di masjid atau tempat lain. Sehingga kalau memang memungkinkan disunahkan melakukan tawaf setiap masuk masjid, bahkan kapanpun memungkinkan saat di Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah tetap disarankan sholat tahiyatul masjid saat masuk haram? Fadil Ustaz Nadib ya. Ya, izin menjawab. Untuk masuk ke Masjidil Haram, memang disunnahkan bagi kita sebagai pengganti dari tahiyatul masjid, yaitu melaksanakan melaksanakan tawaf. Jikalau itu memang memungkinkan, tapi kalau memang tidak memungkinkan, maka kita bisa kembali lagi ke defaultnya. Memang asalnya ketika kita masuk ke masjid adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Jadi pilihannya kalau kita di Masjidil Haram, jikalau memungkinkan melaksanakan tawaf sunnah, tentu kita katakan ini lebih baik. Tapi ini bukan satu hal yang mudah. Dan tawaf sunnah tersebut, jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dilaksanakan saat kita memasuki masjid saja, enggak. Misal jamaah sudah i'tikaf, jamaah tidak keluar dari masjid pun, atau jamaah sudah 2-3 jam berada di masjid, kemudian mau melaksanakan tawaf, boleh, karena sekali lagi bahwa tawaf itu sendiri merupakan ibadah yang pada dasarnya sama sebagaimana ibadah sholat. Jadi pilihannya kalau memang kita masuk masjid, terkhusus Masjidil Haram, tidak memungkinkan untuk melakukan tawaf, maka kembali ke defaultnya, yaitu melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi sekali lagi, tawaf tidak hanya disunnahkan ketika kita memasuki Masjidil Haram, tidak. Tapi waktu kapan saja orang mau melakukan tawaf, hukumnya boleh, tidak ada larangan dan tidak ada batasan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Arifuddin sudah terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah setelah selesai tawaf di Hijr Ismail diperkenankan untuk sholat sunnah? Apakah ada jadwal dibukanya Hijr Ismail? Fadol, Ustadz. Mungkin Ustaz Abdul Haq lebih Ustadz Abdul. Ustaz Nadib harusnya ini. Terkait sholat sunnah di Hijr Ismail ya, apakah ada jadwal dibuka Hijr Ismail? Ini wallahu alam, ini tergantung petugasnya. Mungkin ketika kondisinya cukup padat kredit ya, biasanya tidak dibuka karena kan itu akan berpengaruh juga terhadap istilahnya keselamatan ya daripada para jamaah. Jadi biasanya kondisinya dilihat, mungkin waktu-waktu tertentu mungkin dibuka, tapi bisa juga ketika kredit ya tidak dibuka seperti itu. Allahu alam, karena kami juga tidak pernah melaksanakan sholat Hijr Ismail, Ustaz. Karena sangat-sangat padat ya biasanya. Dan melaksanakan sholat di situ sepertinya agak sulit juga. Bisa desak-desakan dan sholatnya tidak khusyuk, di situ campur baur. Antara ibu-ibu malah biasanya lebih banyak di situ. Ya, baik. Syukuran Ustadz atas jawabannya, Ustadz Abdul Haq. Semoga pertanyaan Ibu Farida terjawab ya. Baik, saya beralih ke tadi yang ingin bertanya itu Ibu Idawati ya. Ibu Idawati, silahkan, atau Bapak tadi suaminya ya. Silahkan Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja silahkan. Jadi begini ya Pak, dalam kondisi dari perjalanan Madinah ke Makkah kan kondisinya pakai kain ihram. Saya mau nanya itu mikotnya di mana Pak ya? Apakah di tengah jalan atau berapa menit setelah jalan atau menjelang berakhirnya sampai ke Makkah itu? Mohon kiranya penjelasannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadol Ustaz. Ustaz Abdul Haq aja. Ini Ustaz Abdul Haq. ini sudah berkali-kali ini insya Allah beliau
sangat paham sekali kondisi. Ustadz Nadib pada udah sering juga naik kereta nih. Ustadz Nadib. Abdullah aja, Abdullah ini teknis Ya. pas ini. Iya. Baik Pak Beni, terkait pertanyaannya apakah yang naik kereta cepat yang dari Madinah ke Mekah mikotnya di mana ya? Insya Allah secara teknis kita nanti dari hotel langsung menuju ke stasiun kereta cepat. Jadi kita tidak ke Zulhulaifah dulu ya Ustaz, ke Bir Ali dulu tidak, karena itu muter jadinya. Jadi insya Allah nanti kita langsung, karena kan fatwa dari ulama Saudi pun juga dibolehkan nanti ketika kereta bergerak ya kita sudah melafalkan ihramnya kita, insya Allah seperti itu. Tambahannya untuk Bapak, secara fikihnya tadi sampaikan. Jadi memang Rasulullah SAW beliau menyebutkan waqata Nabi SAW. Jadi Rasulullah memang sudah memberikan miqat berupa miqat makani untuk orang Madinah Dzul Hulaifah. Akan tetapi perlu dipahami yang namanya miqat itu bukan satu garisan kita berada di titik tersebut. Seperti di Dzul Hulaifah di Masjid Syajarah itu memang bagian dari miqat, tapi bukan berarti miqat itu harus selalu berada pada titik tersebut. Maka Rasulullah SAW pun beliau menyebutkan hunna lahunna liman ata alaihinna liman aradal hajja wal umrah. Jadi Rasulullah pun menambahkan di akhir dengan mengatakan hunna lahunna liman ata alaihinna. Jadi di arah mana saja yang paling terdekat, maka itu akan menjadi mikot kita dan yang sejajar. Begitu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga merubah mikot yang awalnya itu mikotnya itu di sebelum dirobik itu kan diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan memang kondisi atau cuacanya yang sangat-sangat ekstrim, maka diganti oleh Rasulullah SAW yang sejajar lagi. Begitu, akhirnya diganti di daerah Robir yang harusnya bukan di situ, dan ini diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama memang itu masih satu jalur, maka diperbolehkan meskipun tidak berada pada titiknya. Sebagaimana tadi ketika kita di kereta, memang kita tidak berhenti di Dzul Hulaifahnya, tetap di Dzul Hulaifahnya, yaitu di Masjid Syajarahnya, di Bir Alinya, tapi kita berada pada sejajar dengan Dzul Hulaifah. Maka boleh kita memulai niat ketika kita memasuki tempat yang sejajar dengannya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf izin. Ketika jemaah dalam perjalanan dalam pesawat Pak ya, dari Jakarta mau ke Madinah atau ke Mekah, itu di tengah jalan pengalaman nih Pak, mohon maaf nih, di tengah jalan disarankan sama pembimbingnya, kebetulan pas di atas Tanim itu disarankan sudah mulai memakai baju ihram dan langsung mikot itu mohon maaf nih segera perbandingan, mohon maaf apakah seperti itu apa jadi begitu di atas Tanim disarankan pakai baju ihram langsung mikot dimulai gitu Pak. Mohon penjelasan apakah seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab? Iya, betul. Silakan Ustaz Abdul Haq. Iya. Untuk di atas pesawat, biasanya kalau untuk orang Indonesia yang sejajar dengan mikotnya orang Indonesia atau searah ya, bukan sejajar lagi nih. Kita bilang yang searah dengan mikotnya orang Indonesia adalah Yalamlam. Jadi mikot sejajar. Sebenarnya lebih tepat. Jadi kalau mikotnya mengikuti mikot di Tanim, wallahu ta'ala ini sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau memang ada yang umroh, biasanya ada yang keliru yang biasanya umroh backpacker, umroh mandiri yang mungkin belum tahu. Ya, semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya ya, dan tetap menerima amalan kita karena ketidaktahuan kita. Berhenti di Jeddah, kondisinya belum memakai kain ihram dan yang semisalnya. Kemudian berhenti di Tanim, baru menyiapkan semuanya itu. Kemudian melaksanakan umroh. Padahal Tanim itu hanya diperbolehkan untuk penduduk
Makkah ketika mereka mau melakukan umrah bukan haji. Kalau untuk maka Allah berikan waqtul buyuta min abwabiha, maka boleh memasuki Masjidil Haram untuk melakukan haji dari rumah-rumah kalian. Tapi kalau untuk umrah, keluar ke kota Mekah yang paling terdekat dengan tanah haram yang disebut sebagai tanah hil, tanah halal. Maka di situ ada Tan'im, Hudaybiyah dan yang semisalnya. Jadi untuk jamaah dari Indonesia, karena kita Indonesia itu sejajarnya dengan mikot Yalamlam, sebagaimana orang Yaman, maka di atas pesawat pun kita juga ketika sudah sejajar begitu dengan Yalamlam, yang penting kita memang masih sejajar, meskipun sudah tidak satu arah lagi nantinya, maka kita sudah wajib untuk melaksanakan niat ihram tersebut. Demikian. Jadi, tepat di Yalamlamnya atau yang sejajar dengan Yalamlam. Wallahu ta'ala a'lam. Syukuran, Pak. Ya, syukron Ustadz Terima ya. kasih. Semoga pertanyaan Pak Beni terjawab sudah ya. Pertanyaan berikutnya saya eh, kembali ke chat dulu ya, Bapak Ibu yang rasanya sebentar ya. Saya alihkan ke kolom chat terlebih dahulu. Dari Ibu Irnovia. Assalamualaikum Ustadz. Dari Bapak Irnovia ya. Ustadz, bolehkah tahallul dilakukan sendiri dengan alat cukur yang dibawa sendiri karena kepala saya botak? Jazakallahu khairan. Oh ya, Betul Ustadz. Masya Allah. Iya, dalam mazhab Syafi'i, ini kalau mazhab Syafi'i tadi, bagi orang yang memang tidak memiliki rambut, maka ketika tahallul, kalau mazhab Syafi'i mengatakan ya namanya formalitas saja. Formalitas itu pokoknya ada alat yang dijalankan di kepalanya, itu dikatakan cukup. Tapi kalau mazhab yang lain, sebagaimana para masyayikh mengatakan kalau sudah gundul ya sudah, enggak usah. Orang sudah tidak ada rambutnya, apalagi yang memang mau dicukur itu kalau memang tidak ada rambutnya. Tapi kalau memang masih ada rambutnya, maka tetap satu kewajiban untuk melakukan tahallul. Jadi pilihannya boleh nih, misal memang sudah nggak ada rambutnya sama sekali, sudah bersih. Jamaah pokoknya pakai cukuran, cuman dijalankan begini saja bentuk formalitas bahwa kita melakukan tahallul gitu. Ya, cukup. Atau mengikuti tadi pendapat yang kedua pun juga boleh, karena memang intinya sudah tidak ada rambutnya. Misal jamaah langsung meninggalkan tahallulnya. Lah, mau tahallul apa, orang sudah tidak ada lagi yang mau dicukur, nggak ada lagi yang mau dipotong, misal, maka juga diperbolehkan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Irnovia terjawab ya Bapak ya. Baik, saya beralih ke pertanyaan open mic kembali dari resen Bapak Ivan. Tafadhol Bapak Ivan, silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau untuk yang kelompok 18 hari kan, Anda lihat untuk pulangnya itu untuk sholat maghrib, isya dan subuh itu di pesawat. Nah, pertanyaannya apakah untuk sholat maghrib dan isya itu harus di jamak ya, atau cukup dikosor untuk isyanya gitu? Tafadhol Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Fadhol Ustadz. Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di pesawat, maka kita boleh melaksanakan sholat baik dengan cara di jamak dan qasar, atau jamaah boleh mengqasar saja. Tapi karena kita sedang berada di tengah-tengah perjalanan, maka para ulama tetap mengatakan afdal sekaligus menjamak dan juga mengqasarnya. Ini tentu lebih bagus, lebih baik, karena rukhsahnya kita dapatkan. Kita sedang safar, berada di tengah-tengah perjalanan, juga belum sampai pada tujuan, maka disunnahkan menjamaknya dan juga mengqasarnya. Jadi boleh kita melaksanakannya di pesawat. Sudah jamaah, boleh melaksanakannya di pesawat. Meskipun ini hanya sekedar tambahan saja. Bukan satu hal yang harus dilakukan, enggak. Karena apa yang saya sampaikan di awal tadi, ini bahkan lebih mudah. Para masyayikh sekarang tetap mengambil pendapat, seseorang ketika menjamak dan juga mengqasar salat di kendaraannya, maka sudah dikatakan sah
dan tidak perlu lagi untuk mengulangnya. Bahkan meskipun tidak ada air yang digunakan untuk berwudu, yang harusnya diganti dengan menggunakan tayamum, kemudian ketika mau tayamum menggunakan debu atau tanah pun juga tidak ada, maka cukup sesuai dengan firman Allah SWT, fattaqullaha mastata'tum tadi. Bentuknya sekedar ya formalitas saja. Entah kita cukup menepukkan tangan kita di lantai pesawat atau menepukkan tangan kita di bangku pesawat sebagai bentuk formalitas kita melakukan tayamum. Kemudian kita sholat, maka menurut pendapat masyayikh ini yang paling ringan, paling mudah untuk kita, sholat kita sudah tetap dianggap sah dan tidak perlu mengqadha'nya. Tapi bagi jamaah yang ternyata selama ini hanya mengenal mazhab Syafi'i, maka ya saya sekedar menyampaikan, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat yang sah dilaksanakan tidak menghadap ke arah kiblat, hanya sholat sunnah saja, sebagaimana disebutkan banyak sekali di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika beliau sholat selalu takbir itu beliau menghadap ke arah kiblat. Setelah itu maka haitsu tawajjahat, pokoknya mengarah kemana saja kendaraannya beliau ngikut. Tapi ini hanya sholat sunnah saja. Untuk sholat wajibnya enggak. Maka mazhab Syafi'i mengatakan orang yang sholat tidak menghadap ke arah kiblat, maka dasarnya sholatnya tidak sah. Tapi karena sudah terbentur dengan waktu, mau tidak mau harus dilakukan, karena waktunya sudah tidak cukup, tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kalau ditunggu, ditunda, sampai ke tempat tujuan, waktunya akan terlewat, maka menurut mazhab Syafi'i ini disebut sebagai bentuk lihirmati sholat saja. Kita sholatnya sebagai bentuk menghormati waktu sholat saja. Nanti kalau kita sudah sampai di tujuan, wajib untuk diqadha. Ini bagi jamaah yang selama ini mengenalnya mazhab Syafi'i, saya hanya bantu memurajaahkan. Tapi yang paling teringan, yang paling termudah tadi, mazhab yang pertama. Dan ini yang paling banyak diambil oleh para masyayikh sekarang ini, karena memudahkan. Pokoknya, kita di pesawat, kita di bus, kita sholat, kita jamak, kita qashar, bahkan ketika kita tanpa tayamum yang benar menggunakan medianya pun tetap dikatakan sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kurang Ustadz atas jawabannya. Begitu ya Bapak Ivan. Semoga pertanyaan Bapak Ivan terjawab ya. Jazakallahu khairan. Saya beralih ke Assalamualaikum. sebentar ya Bapak Assalamualaikum. Beni ya. Nanti gantian dulu ya. Ya, 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 ya. sebentar. Saya beralih kembali ke kolom chat terlebih dahulu dari Ibu Wiwin. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana kalau saat tawaf kita tanpa sengaja bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram? Artinya wudhunya batal, apakah harus bersuci lagi atau bagaimana? Dan bagaimana dengan hitungan tawafnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Fadhol Ustadz Najib. Ya, izin menjawab. Jamaah karena Allah SWT, mazhab Syafi'i memang mengambil pendapat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabi yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Sebagaimana ketika disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala secara tekstualnya, ketika disebutkan pembatal wudhunya aula mastumun nisa, atau ketika seseorang itu menyentuh perempuan. Maka mazhab Syafi'i mengambil secara tekstual bahwa menyentuh itu adalah persentuhan kulit secara langsung ajnabi yang bukan mahram. Akan tetapi pendapat ini kemudian diberikan keringanan dikarenakan melihat adanya sebuah kondisi darurat yang memang tidak memungkinkan. Salah satunya ketika berada di Masjidil Haram. Karena krodit, penuh sesak, tidak memungkinkan untuk tidak bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Maka mazhab Syafi'i pun kemudian mengambil pendapat mazhab lain dengan alasan darurat. Sebagaimana mengambil pendapat dari mazhab Imam Malik. Bahwa yang dimaksudkan dengan sentuhan tersebut itu bukan sentuhan kulit dengan kulit saja, tidak, tapi yang dimaksudkan sentuhan di situ adalah jima. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, misal ibu ini misal mengambil pendapat atau bapak mengambil pendapat sebagaimana mazhab Syafi'i, sentuhan laki-laki dengan perempuan itu batal,
atau membatalkan wudhu, maka pendapat tersebut sudah tidak berlaku lagi saat bapak atau ibu berada di Masjidil Haram. Karena sebuah alasan darurat. Karena kalau bersentuhan harus wudhu lagi, sentuhan wudhu lagi, maka jamaah tidak akan pernah bisa menyelesaikan ritual ibadah apapun yang berada di dalam masjid. Karena memang sangat-sangat sulit dan sukar sekali untuk tidak bersentuhan dengan orang asing. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ya, demikian. baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Ibu Iwin terjawab. Ini sudah setengah 10 lebih, masih ada 7 pertanyaan dan 2 resen Ustadz. Masih dilanjut atau bagaimana Ustadz? Ini ya, tidak apa-apa. Apa Ustadz ya? Tapi Iya. Bapak Ibu, saya beritahukan karena waktu sudah setengah 10 lebih, ini cukup yang di kolom chat ini aja ya, 6 sampai 7 pertanyaan dan 2 resen ya Bapak Ibu. Tolong tidak nambah lagi karena waktu sudah setengah 10 lebih dan kondisi Ustadz Nadib juga lagi kurang sehat ya Bapak Ibu. Mohon dimengerti. Baik, saya beralih ke resen dari Bapak Widana. Tafadhol Bapak Widana, dari tadi sudah resen. Assalamualaikum Ustaz. Syafaqallah. Ustaz Nadib. Oh, jazakallahu. Ini terkait yang kemarin Ana tanyakan untuk grup 4 itu ya. Dan yang dari luar Jakarta, khususnya dari Balikpapan, di mana di Hotel Anara nanti nggak disediakan tempat untuk mandi dan memakai ikhram. Nah, apakah boleh ada jeda antara mandi besarnya dengan memakai ikhram? Artinya nanti Ana misalnya mandi di Balikpapan tapi baru memakai ikhram saat tiba di Jakarta di Hotel Anara gitu. Boleh dua kan Ustaz? Pertanyaannya. Moderator yang berhak. Satu dulu Bapak, saya satu dulu. Nanti ini biar dijawab dulu ya. Baik. Ya, itu Ya, aja dulu. ya. Fadol, Ustaz Nadlib. Silahkan dijawab dulu. Ya, izin menjawab nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Abdul Haq. Ya, untuk perihal masalah fikihnya mungkin yang saya akan sampaikan. Untuk teknisnya mungkin bisa ditambahkan Ustadz Abdul Haq. Untuk masalah fikihnya, sebagaimana sudah kita bahas, pada dasarnya mandi yang disunnahkan sebelum seseorang itu melakukan ihram, itu adalah mandi untuk membersihkan diri, bukan mandi untuk mensucikan. Jadi tidak bisa disebut sebagai mandi besar. Ini yang pertama. Jadi itu juga bukan wajib. Hukumnya sunnah pun bukan mensucikan, tapi hanya sekedar untuk membersihkan diri. Kemudian yang selanjutnya, apakah ketika berada di Balikpapan atau di Hotel Anara atau di mana harus menggunakan pakaian ihramnya? Saya jawabnya bukan teknisnya ya, nanti teknisnya bisa diarahkan sama tim travel insya Allah agar lebih detail dan jelas. Tapi dari sisi fikihnya, jamaah diberikan pilihan. Pilihan yang pertama, boleh bahkan jamaah itu memakai saat di Balikpapan. Boleh nggak? Boleh. Saat di Jakarta, boleh nggak? Boleh. Saat berada di pesawat di tengah-tengah perjalanan, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting, jamaah karena Allah SWT pertama, memakai kain ihram itu bukan menjadikan seseorang itu sudah dikatakan sebagai seorang muhrim, sebagai orang yang sudah masuk pada ibadah ihram tersebut. Tidak. Sebagaimana sudah kita bahas, ihram itu saat kita berniat ketika kita berada di miqat, kemudian kita niat, dengan adanya niat tersebut, inilah yang menjadi tolak ukur apakah kita sudah dikatakan orang yang berihram atau belum. Jadi, indikatornya bukan pada pakaian yang kita kenakan. Nah, ini yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, sebelum kita memasuki miqat, maka kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, nanti teknisnya bisa didetailkan. Jadi jamaah, yang penting sebelum sampai pada miqat itu harus menggunakan kain ihram dan mempersiapkan hal-hal yang bisa membatalkan atau hal-hal yang
dilarang ketika melakukan ihram atau sudah berihram tersebut. Semoga bisa dipahami. Jadi, sekali lagi jamaah, saya ulangi. Jamaah memakainya di balik papan boleh, di Jakarta boleh, di pesawat boleh. Yang nggak boleh memakainya saat sudah melewati mikot, kemudian baru memakai, nah ini yang nggak boleh. Karena harus mempersiapkan, sebelum memasuki mikot, kita sudah mempersiapkan hal-hal yang dilarang ketika kita ihram, itu sudah mulai ditinggalkan. Jadi pakaian itu sudah dipakai. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya baik, mungkin tadi terkait teknisnya ya Ustaz. Terkait teknisnya itu bagi jamaah yang berangkat di grup 3, grup 4, dan grup 5, semua jamaah diharapkan sudah melakukan sunnah-sunnah sebelum ihram di rumahnya masing-masing. Mungkin yang dari Balikpapan dan tidak menginap di Hotel Anara ya bisa melakukan sunnah-sunnah ihram sebelum berangkat ya di rumahnya di Balikpapan, ya terkait potong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, merapihkan kumis, ya mandi dan memakai minyak wangi yang bisa dilakukan di rumahnya masing-masing bagi yang tidak menginap di Hotel Anara ya. Kemudian terkait teknis juga mungkin terkait nanti bagi ikhwan ya, kami menganjurkan yang mikotnya di atas pesawat ya menggunakan celana dalam yang disposable, yang sekali pakai, celana dalam kertas ya. Jadi bisa beli dari sekarang celana dalam kertas untuk kebutuhan kita nanti di sana. Jadi itu bisa membuat space koper juga nanti kalau misalkan celana dalamnya kertas semua ya tinggal dibuang kan, sekali dipakai dibuang seperti itu. Nah juga di pesawat nanti kan mudah juga. Jadi memakai kain ihramnya bisa di ruang tunggu keberangkatan atau di Hotel Anara, mungkin bagian bawahnya dulu, baru nanti bagian atasnya setelah diinformasikan atau 1 jam sebelum mendekati mikot, karena kita juga sudah bisa memperkirakan mikot itu biasanya diinformasikan 30 menit sebelum 30 menit sebelum mendekati mikot sudah diinformasikan oleh kru pesawat. Jadi kira-kira 30 tambah 20 menit ya sekitar 1 jam sebelum sudah siap-siap kita. Sudah siap-siap, sudah pakai kain ihram bagian bawah dan bagian atasnya, dan juga sudah tidak pakai celana dalam. Insya Allah di Saudi ada musola yang bisa kita gunakan untuk memakai kain ihram, baik bagian bawah ataupun bagian atasnya nanti. Insya Allah. Secara teknis insya Allah mudah lah insya Allah. Ya, baik. Syukur Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini resen masih satu lagi. Silakan langsung saja, Bapak Muhammad yang resen langsung open mic saja. Silakan Bapak Muhammad Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Ustadz, semoga cepat diberikan kesehatan. Syafakallah Ustadz. Ya, tadi saya sebenarnya juga terkait teknis ya, karena kan saya pernah umroh yaitu ke Madinah dulu, jadi saya tidak mikot di atas pesawat. Nah, saya pernah melihat juga di atas pesawat ada yang memakai kain ihram gitu. Jadi saya kepikiran, tapi sudah dijelaskan sama Ustadz Abdul Haq tadi ya, memakai pakaian dalam disposable. Jadi tadi kan saya mau nanya, kalau misalnya kita ganti baju atau melepas baju kan terbuka auratnya, misalnya untuk laki-laki kan tidak bagus juga gitu. Jadi ternyata tadi bisa bawahnya itu dipakai sebelum naik pesawat gitu. Nah, berarti mungkin teknisnya waktu mau deket di halaman baru lepas baju baru pakai bagian atasnya gitu. Itu aja sih pertanyaannya, karena memang belum pernah melakukan gitu Ustaz. Jadi itu aja. Syukron jazakallahu khair. Mohon pendapatnya. Tadi katanya boleh dipakai bawahnya sebelum naik pesawat atau dipakai di atas. Sebab kalau saya ngerasa dipakai di toilet takutnya ada suatu najis, jadi najisnya nempel di kain ihram kita Ustaz. Itu aja Ustaz. Syukron jazakallahu khair. Ya, silakan Fadul Ustaz. Ustaz Nadib. Ustaz Nadib ada yang boleh
tadi teknis ini. Ya, tapi yes, kalau secara teknis ya nanti insya Allah kita bisa memakai kain ihram baik di Hotel Anara bagian bawahnya ya kita pakai bagian bawahnya atau nanti di ruang tunggu keberangkatan di ruang tunggu keberangkatan ada musola juga insya Allah kita bisa pakai kain ihram di situ atau juga mungkin nanti di pesawat juga insya Allah misalkan kita 2 jam sebelum mendarat kita sudah pakai ihram insya Allah di musola mungkin saling menjaga nanti jadi tidak ada terlihat lah kita insya Allah karena kan di musola pun juga di Saudi itu ada gordengnya dan kita jaga masing-masing insya Allah. Ya, baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Begitu Bapak Muhammad Fauzi ya sudah terjawab insya Allah ya Bapak Muhammad Fauzi. Sudah terjawab, Ya, alhamdulillah. ya. Jadi teknis aja. Syukron, jazakallah khair. Oh iya Kak. Ya, sekalian ini di open mic Pak Beni nih sepertinya ya mau open mic. Ditanyakan lagi Pak. Terima kasih Pak. Ya, Begini Pak, setelah kita melaksanakan rangkaian-rangkaian umroh di Mekah itu Pak, tentunya kan ada tawaf wada Pak. Apakah itu wajib dilaksanakan atau tidak? Seandainya tidak melaksanakan, apa sanksi dan tindakan selanjutnya? Karena mengingat sah nggak maksudnya kegiatan yang kita lakukan pada saat umroh itu. Seandainya itu tidak dilaksanakan mengingat waktunya mepet dan kredit itu apakah ada solusi lain itu Pak? Apakah ya itu seperti itulah mungkin penjelasan dari Bapak-bapak itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadol Ustadz, Ya, silakan. menjawab yang disepakati oleh ulama yang ada tawaf wada itu hanya pada rangkaian ritual ibadah haji. Sementara untuk umroh, ulama khilaf dan pendapat yang rajih tentunya tidak ada tawaf wada untuk ibadah umroh. Berbeda dengan haji. Ini bisa saya sampaikan. Jadi untuk haji memang ada tawaf wada. Sementara untuk umroh yang lebih sahih maka tidak ada tawaf wadanya. Demikian Bapak. Wallahu taala a'lam. Ya, Terima kasih. ya, syukur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya mempercepat waktu kita langsung saja ke kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, pada saat kita sampai di Bukit Sofa untuk menuju Marwah dan sebaliknya, kita harus berjalan memutar dulu bukit tersebut. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya Ustadz, pada saat kita sampai di Bukit Sofa untuk menuju Marwah dan sebaliknya, kita haruskah berjalan memutar dulu ke bukit tersebut, di bukit tersebut? Dari Pak Dodi. Fadol Ustadz. Mungkin teknis saja ya. Ustaz Abdul Haq ini kayaknya. Baik, ya Pak Dodi terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang secara di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah itu kan ada tiang ya mungkin tiang besar atau jika qadarullah kita tawafnya di lantai 2 atau lantai di atasnya yang bukan yang seperti biasa itu kan kita harus muterin ada void ya ada lubang void dari tiap lantai itu. Nah, kita mungkin harus muter karena biar kita tidak ragu-ragu juga apakah kalau nggak muter itu motong situ sah atau tidak kan sa'inya kita, makanya sebaiknya kita muter saja. Dan biasanya kita juga berhenti ketika di bukit bagian posisi Bukit Marwah ataupun di Bukit Sofanya. Ketika misalkan di lantai 2 atau lantai 3 kita sa'inya ya kita ya akan berhenti di situ ya insya Allah untuk arah daripada Ka'bahnya kan kita biasanya jadi patokan adalah granit atau marmer daripada Masjidil Haram. Jadi itu yang jadi patokan untuk arah kiblatnya. Jadi insya Allah kita muter dulu Pak biar tidak ragu-ragu nanti kalau nggak muter situ sah nggak ya saya seperti itu jadi pertanyaannya. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Pak Dodi terjawab ya Bapak. Pertanyaan berikutnya langsung saja dari Bapak Gusdul. Assalamualaikum, untuk grup 5 kalau sesuai itinerary ritual umrohnya pada waktu zuhur.
ketika setelah tawaf apa yang dilakukan selain tidak meminum air zam-zam? Fadhol Ustaz. Iya, itu sunnahnya, izin saya menjawab. Itu sunnahnya kalau memang memungkinkan untuk meminum air zam-zam. Kalau memang tidak memungkinkan, ya nanti kita minumnya pas waktu buka puasa, insya Allah. Kecuali kalau jamaah memang pas waktu melaksanakan umrohnya tidak puasa. Ada nggak? Ya memang ada yang umroh itu nggak puasa, saya lihatin memang ada. Jadi minum-minum aja, sunnah kan begitu. Cuman kalau kita kan sayang ya kan, sayang ketika nggak berpuasa begitu. Jadi, puasa kita bisa skip dulu sunnahnya, kita tinggalkan sunnah meminum air zam-zam tersebut. Wallahu taala alam. Syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Jika seandainya saat mau umroh datang halangan, apakah mereka yang berhalangan tetap tinggal di hotel atau bagaimana biasanya kebijakan dari pihak travel? Fadol, Ustadz. Siapa? Ustadz Abdullah. Ustadz Nadlib. Mungkin dari fikihnya dulu Ustaz tadi. Ustadz Nadlib. Ya, untuk dari sisi fikih, orang yang berhalangan ketika akan melaksanakan umroh tetap berniat untuk melaksanakan ihram. Dan kapan nantinya ketika suci, maka dilanjut untuk menyelesaikan seluruh rangkaian dari ibadah umroh tersebut. Demikian secara fikih. Jadi tetap kita diperbolehkan niat untuk ihram. Mandinya pun tetap boleh, sunnah-sunnah yang lainnya pun tetap dijalankan. Demikian. Karena yang nggak boleh itu kan masuk ke masjidnya untuk tawafnya. Karena tawaf itu kondisinya harus betul-betul suci. Tapi nanti ketika memang suci, maka langsung bisa melaksanakan ibadah umroh tersebut. Wallahu ta'ala alam. Teknisnya saya kembalikan lagi Ustaz Abdul Had. Ya baik, terkait teknisnya ya mungkin tadi sebagaimana Ustadz Nadif sampaikan bahwa ketika sudah suci nanti baru melaksanakan ibadah umrohnya. Jadi insya Allah secara teknis Ibu ketika mungkin sudah selesai bersih daripada haidnya diinformasikan kepada tim kami ya, ke mungkin masing-masing grup nanti diinformasikan, ada mutawibnya di situ, juga ada pembimbingnya. Silahkan jika memang perlu diantar ya insya Allah bisa diantar nanti oleh tim kami insya Allah. Jika perlu diantar ke tempat tawafnya, itu teknis insya Allah bisa. Ya, baik. Syukron Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan langsung berikutnya dari Ibu Suyati. Afwan Ustadz mau nanya, saat tawaf kita batal, saat wudhu lagi apa boleh kita pakai bagian kaos kaki cukup diusap bagian atasnya saja? Syukron. Fadol Ustadz Nadlib. Ya, izin menjawab. Iya. Dalam beberapa mazhab, pendapat yang demikian memang boleh, tidak ada masalah. Dan jawrab itu juga dikategorikan sebagai bagian dari khauf atau khuf. Meskipun mazhab Syafi'i memang mengeluarkan karena syarat khuf itu atau syarat sepatu khuf itu harus layak dan bisa digunakan untuk jalan. Kalau memang dipakai untuk jalan kok langsung rusak, ini nggak layak disebut sebagai khuf. Tapi sekali lagi, ini pun juga bukan kesepakatan ulama. Jadi yang namanya khuf itu pokoknya apa saja yang dipakai saat itu menutupi kedua mata kaki. Baik solid, tidak solid. Bisa dipakai jalan, kuat, nggak kuat. Oleh karena itu, beberapa mazhab mengambil pendapat bahwa kaos kaki pun juga merupakan bagian dari khuf. Artinya, ibu-ibu nantinya ketika berwudu karena batal, kalau memang tidak memungkinkan untuk membuka kaos kakinya, maka juga boleh dengan cara diusap khuf tersebut dan dianggap sebagai khuf kaos. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustadz. Syukron atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudia Rasid. Oh, yang melanjut pertanyaan tadi kali ya nih. Maksudnya suami belum tahalul tapi motong rambut istrinya boleh nggak Ustadz? Fadol. Iya, jawaban ringkasnya
Boleh, insya Allah. Boleh ya. Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni kembali. Bagaimana dengan jamaah yang menggunakan fasilitas kursi roda? Di lantai berapa pelaksanaan umroh dan tawafnya? Fadol, Ustaz Abdullah. Ya, bagi jamaah yang menggunakan kursi roda nanti insya Allah akan terpisah dengan rombongan yang melaksanakan tawaf di pelataran Ka'bah ya. Mungkin nanti tawafnya di lantai 1 atau lantai 2 melihat situasi dan kondisinya insya Allah. Insya Allah nanti ada yang bantu insya Allah untuk yang mendorong kursi roda. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sukarni, sepertinya masih satu lagi, tinggal satu lagi nih. Afwan, ketika berdoa di Sofa dan Marwah, selain posisinya menghadap Ka'bah, di manakah posisi berdoa yang paling afdol? Kemudian doa-doa apa sajakah yang afdol saat sa'i? Fadol Ustadz Nadlib. Iya. Ya tentu yang afdal adalah tetap menghadap ke arah Ka'bah karena itu merupakan kiblat terbaik kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau memang kita sedang mendekati ke arah Ka'bah, jikalau tidak maka kita bisa menghadap ke arah kiblatnya. Intinya berdoa itu dimanapun kita berada sebagai seorang muslim menghadap ke arah kiblat itu adalah posisi yang paling terafdol, posisi yang paling terbaik begitu. Karena itu merupakan pusat doa kita. Kemudian yang selanjutnya, doa apa saja yang kita panjatkan ketika kita berada di bukit Sofa atau Marwa, sebagaimana tadi sudah kita bahas sejak dari awal. Doa itu kita bagi menjadi doa dua. Yang pertama doaul ibadah. Ini yang tadi diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita berdoa dengan doa yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah doaul masalah, yaitu doa yang sesuai dengan hajah dan kebutuhan kita. Jadi jamaah Allah SWT setelah selesai kita berzikir dengan doa yang memang dikategorikan sebagai doaul ibadahnya yang tadi sudah disebutkan, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita selesai bisa sekali ataupun 3 kali, dan ini tentu yang paling afdol. Setelah itu kalau memang memungkinkan diisi dengan doa-doa yang lain, bagus. Kalau memang tidak memungkinkan, yang penting doa ibadahnya sudah kita jalankan, karena berlama-lama kita berhenti di bukit Sofa atau Marwa ini bukan satu hal yang mudah gitu ya. Kita lama-lama di situ pasti jamaah Allah SWT mau nggak mau kita akan terdorong, apalagi kalau kita nanti rombongan banyak orang gitu ya, akan semakin terpisah satu dengan yang lainnya, atau bahkan yang dekat di tempat-tempatnya yang rame-rame itu biasanya askar itu meminta sesegera mungkin untuk meninggalkan lokasi. Jadi ya kita doa dan doaul ibadah dapat sekali, ya alhamdulillah langsung jalan ya jalan. Kalau memungkinkan ditambah untuk doa-doa yang lain ya alhamdulillah, tapi itu bukan satu keharusan. Jadi doanya bisa diselipkan ketika kita berjalan antara Bukit Sofa dan Marwa. Tidak harus konsentrasi doanya itu ketika kita berhenti di Bukit Sofanya atau berhenti di Bukit Marwanya. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, Bapak Ibu sudah cukup ya pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Hayati, izin bertanya Ustadz, apakah semua ibadah di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat? Misal tilawah, infak, dan lainnya. Fadol Ustadz Nadlib ya? Ya, izin menjawab. Ya, demikian. Meskipun disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan salatu fi masjidi hada, yaitu Masjid Nabawi, itu afdal min afsalah fima siwa Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu 1000 kali lipat daripada salat di masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat daripada di tempat lain. Nah, jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama kemudian mengambil kesimpulan
dari hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, bahwa yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya amalan ibadah sholat kita saja, tapi seluruh amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di Masjidil Haram. Bahkan jamaah karena Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kemudian menjelaskan lebih detail lagi arti Masjidil Haram tersebut. Ternyata Masjidil Haram itu bukan hanya dibatasi pada lingkungan masjid yang kita gunakan untuk sholat saja. Dan ini tercermin dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Maka para ulama semuanya pada dasarnya mengatakan kejadian Isra tersebut, Rasulullah ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah kala itu, malam itu bukan berada di Masjidil Haram, tapi beliau di rumah bibinya yaitu Ummu Hani. Dan Ummu Hani itu saat itu rumahnya bukan masuk wilayah Masjidil Haram. Tapi Allah tetap menyebutnya rumah Ummu Hani tersebut yang saat itu Rasulullah menginap di situ disebut sebagai Masjidil Haram. Maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan bahwa seluruh tanah haram yang ada di kota Mekah itu dihukumi sama seperti Masjidil Haram. Sebagaimana rumah Ummu Hani yang saat itu berada di luar Masjidil Haram disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tetap menggunakan kata Masjidil Haram. Jadi jamaah melakukan amal soleh apapun selama itu masih di tanah haram, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 100.000 kali lipat. Berbeda ketika kita berada di tanah haram Masjid Nabawi yang dilipat gandakan oleh Allah salatnya, ibadahnya ketika kita berada di Masjid Nabawi tersebut. Wallahu taala a'lam. Ya, baik Ustadz. Syukron atas jawabannya. Alhamdulillah, pertanyaan sudah selesai. Dan jam sudah menunjukkan pukul 10:01. Ini Pak Bibit Parwito, ya Pak, nanti di-share ya Pak ya. Materinya nanti di-share di grup. Karena share di grup nanti. Baik, sebelum penutupan, ada yang mau disampaikan Ustadz Abdul Haq atau Ustadz Nadlib atau cukup? Cukup insyaallah ya. Cukup, insyaallah. Cukup, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, karena pertanyaan sudah selesai dan waktu juga sudah larut malam, sudah melebihi dari jadwal rundown kita. Kita doakan semoga Ustadz Nadib, semoga Allah beri kesembuhan, angkat penyakitnya, dihilangkan penyakitnya, sehat kembali. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua yang sudah ikut hadir Zoom dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi review manasik umroh dari Ustadz Nadlif Mustaqim LC Hafizahullah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Sampai bertemu lagi di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu di hari Sabtu. Di pertemuan kita berarti yang ke-12 di tanggal 1 Maret. Untuk waktunya atau jamnya insya Allah pagi hari ya Ustadz Abdul ya, karena udah masuk bulan puasa. Ya, bisa mungkin pagi hari ya. Insya Allah pagi hari ya, nanti diinfokan lebih lanjut untuk jamnya. Insya Allah bersama Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA Hafizahullah dengan materi fikih zakat. Dan kami terus mengingatkan Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap tipis-tipis olahraga Bapak Ibu, makan makanan yang bergizi. Semoga nanti ketika berangkat umroh, melakukan ibadah umroh, iktikaf di sana sampai pulang ke tanah air tetap badan sehat, fit. Kita ketemu lagi dengan keluarga tercinta. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Syukran Ustadz Nadlib, Ustadz Abdul Haknu, izin ditutup.